Kami dari kelompok 9C ingin menjelaskan materi mengenai perangkat pengembangan kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam video ini kita akan membahas mengenai perangkat pengembangan kebijakan moneter yang efektif. Pengembangan perangkat kebijakan moneter yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter dan peranannya dalam perekonomian. Dengan strategi yang tepat, Bank Sentral dapat mempengaruhi arah perekonomian dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang tepat. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah proses di mana kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Sentral mempengaruhi variabel makroekonomi. Proses ini melibatkan berbagai saluran, termasuk suku bunga, nilai tukar, ekspektasi inflasi, dan keseimbangan pasar uang dan modal. Strategi kebijakan moneter melibatkan berbagai instrumen, seperti operasi pasar terbuka dan rasio cadangan wajib untuk mengatur jumlah uang beredar. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Peranan uang dalam perekonomian. Uang memegang peranan penting dalam perekonomian sebagai alat tukar, unit hitung, dan penyimpanan nilai. Fungsi-fungsi ini memungkinkan uang untuk memfasilitasi transaksi, berinvestasi, serta menjadi indikator kekuatan ekonomi suatu negara. Pasar barang adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan diperjualbelikan. Pasar barang dinyatakan dalam kurva IS yang menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan pada pasar barang dan jasa. Sedangkan pasar uang sendiri adalah tempat interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Yang selanjutnya adalah teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas merupakan teori yang menjelaskan semakin tinggi pengeluaran agregat, maka semakin tinggi permintaan uang dan semakin tinggi pula tingkat suku bunga. Teori preferensi likuiditas ini merupakan kerangka untuk menggambarkan kurva LM. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi likuiditas. Yang pertama, tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, preferensi likuiditas cenderung semakin rendah karena aset-aset non-tunai lebih menarik. Yang kedua, ekspektasi inflasi. Ketika ekspektasi inflasi tinggi, preferensi likuiditas juga meningkat karena aset-aset tunai lebih terlindung dari penurunan nilai. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian ekonomi. Pada kondisi ekonomi yang tidak stabil, preferensi likuiditas cenderung naik karena kebutuhan akan buffer kas yang lebih besar. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dan pergeseran kurva LM. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu moneter kontraktif dan moneter ekspansif. Yang pertama adalah kebijakan moneter kontraktif, adalah kebijakan moneter untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar atau MS. Dapat dilihat dari grafik tersebut, ketika MS atau uang beredar turun, maka akan menggeser kurva LM ke sebelah kiri, dari LM0 menjadi LM1. Ketika LM bergeser ke kiri, menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan penurunan tingkat investasi. Ketika investasi turun, akan menyebabkan Y menurun dari Y0 ke Y1. Dari penjelasan tersebut, dapat menjawab 3 statement Menkyu, yaitu kurva apa yang bergeser adalah kurva LM. Bergeser kemana? Bergeser ke kiri dari LM0 menjadi LM1. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah kenaikan tingkat suku bunga dari R1 menjadi R2 dan menyebabkan turunnya Y dari Y0 ke Y1. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dapat dilihat terlebih dahulu grafik tersebut. Ketika MS naik atau uang beredar naik, akan menggeser LM ke sebelah kanan dari LM0 ke LM1.
Nah, ketika LM bergeser ke sebelah kanan, akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga turun, akan menyebabkan investasi naik, dan investasi naik akan menyebabkan Y naik, yaitu dari Y0 ke Y1. Penjelasan tersebut juga dapat menjawab 3 statement MenQ, yaitu kurva apa yang bergeser, yaitu kurva LM. Bergeser kemana? Bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1. Dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan tingkat suku bunga dari R1 menjadi R2 dan kenaikan pada Y atau pendapatan, yaitu dari Y0 ke Y1. Pada kurva sebelah kiri, penurunan jumlah uang beredar dari M1 per P ke M2 per P akan menggeser titik keseimbangan ke atas. Pergeseran titik keseimbangan ini akan diikuti penurunan tingkat suku bunga dari R1 menjadi R2. Karena penurunan jumlah uang beredar tersebut dapat dilihat dari gambar sebelah kanan, ketika suku bunga naik, LM bergeser ke atas dari LM1 ke LM2.